Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini kan tahun baru ya. Luar biasa loh. Di bulan Januari ini kita udah tanggal 1 Januari sama tanggal 29. Nih tapi suaranya masih lama nih. Masih manusia lama. Sekali lagi, selamat pagi Shalom. Ini udah siap memasuki tahun baru ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Jadi hari ini saya akan sama-sama belajar lah ya bersama dengan Bapak Ibu Saudara dengan satu tema yang judulnya Following in His Footsteps ya. Bagaimana kita di tahun yang baru ini dan terutama juga tahun-tahun ke depannya kita mau sama-sama berjalan dengan satu teladan yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi hari ini kita mau pastikan bahwa seluruh aspek kehidupan kita mau bawa untuk berjalan mengikuti Yesus bukan yang lain. Amin. Dan sekali lagi karena masih tahun baru, apalagi sudah 2 kali tahun baru, saya pertama-tama mau mengucapkan selamat tahun baru buat yang merayakan di 1 Januari. Dan untuk yang merayakan tambahan di tanggal 29, saya ingin mengucapkan Sinian Kuaile, Wan Serui, asik, Senti Cian Kang, Gong Si Facoy. Dan setelah Gong Si Facai kita tidak lupa Ang Pao Nalai. Ya, anak saya ada 3 Bapak Ibu Saudara. Lumayan ya. Nggak ya bercanda. Oke, di tahun yang baru ini ya kan ya. Seringkali kita mungkin di media-media sosial. Atau misalkan kita lihat di iklan-iklan, di promo-promo. Penuh dengan kalimat-kalimat yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengar. Kalimat-kalimat motivasi memasuki tahun yang baru. Contohnya, New Year. New me. Ada lagi tahun yang baru, kesempatan yang baru. Tahun yang baru itu memang selalu diidentikan ya dengan perubahan, dengan hal-hal yang baik dan tentunya baru. Ya kan? Di tahun yang baru ini ada satu industri ya yang tim marketingnya ini lagi gencar banget untuk promo-promo ya kan, untuk nawar-nawarin membership. Tempat apa itu? Tempat gym atau tempat fitness. Lagi rame banget, ya kan? Karena mumpung orang-orang lagi punya resolusi. Baik yang punya resolusi mau jadi lebih kurus, ataupun punya resolusi mau jadi lebih berotot. Benar nggak? Terus udah gitu kalau kita lihat lagi toko-toko baju. Diskon semua, apalagi menjelang tahun baru Imlek kemarin kan? Diskon tuh semua, ya kan? Ayo semua yang mau beli baju baru, berpenampilan baru. Apalagi yang juga dicari orang dan rame, salon. Semua pengen merubah penampilan, ya kan? Nih saya juga baru potong rambut. Saya juga baru beli baju baru. Karena disuruhnya pakai baju blue navy, saya nggak punya. Baju saya biasanya polos, hitam aja semua gitu ya. Iya dong, kan anak muda, hitam semua ya kan, gaya. Ini blue navy nih gitu kan, baru beli. Ya kan, penuh dengan promosi. Bahkan saya pernah baca di satu artikel ya. Saya pernah baca di satu artikel justru di tahun baru ini ada satu industri yang juga sangat gencar. Dia bakar duit ya kan. Dia menggelontorkan dana promosi sebesar-besarnya. Tahu industri apa? Industri rokok. Karena di tahun baru orang banyak yang punya resolusi berhenti ngerokok. Tapi biasanya itu jadi resolusi doang. Ya kan sama kayak diet. Diet dimulai besok. Udah besok dimulainya besok. Udah. Sampai nanti tahun apa ya. Sampai nanti tahun kuda gigit kayu juga kita gak akan berubah gitu kan ya. Karena cuma menjadi sekedar resolusi doang. Ya tahun baru selalu dipenuhi dengan adanya wacana dan resolusi untuk adanya perubahan gaya hidup yang baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita begitu perhatiannya loh. Kita begitu menaruh perhatian yang besar sama makeover atau perubahan dari manusia jasmani kita. Ya kan yang tadi saya bahas itu semua manusia jasmani. Perubahan model rambut, baju baru, lebih kurus atau lebih berotot. Itu semuanya adalah manusia jasmani.
Sekali lagi saya bilang, kita begitu menaruh perhatian yang besar untuk perubahan manusia jasmani kita di tahun yang baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga menaruh perhatian yang sama besarnya dengan perubahan manusia rohani kita? Apakah kita peduli untuk melakukan makeover, untuk melakukan grooming terhadap manusia rohani kita? Apakah kita juga peduli untuk mengupgrade dan mengupdate manusia rohani kita? Atau kita bilang gini, ya udahlah, gak pusing lah manusia rohani, biar aja tiap tahun jalannya sama-sama aja gitu kan. Gak usah ada perubahan juga gak apa-apa. Padahal yang terpenting dalam kehidupan kita, kondisi kerohanian kita, tidak kita berikan perhatian yang sama dengan kondisi jasmani kita. Coba tanya sama kanan kirinya, gimana kondisi manusia rohani kamu? Ya kan? Kita sekali lagi cari semua hal-hal yang baru, tapi fokusnya cuman untuk hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani aja. Kalau misalkan nih kita ditanya, gimana dengan manusia rohani kita? Mungkin kita bingung juga jawabnya. Oke, saya pengen kok membangun manusia rohani kita. Saya pengen kok membangun kondisi manusia rohani saya. Saya pengen kok mengupgrade kondisi manusia rohani saya. Tapi gimana ya caranya ya? Ada contohnya enggak ya? Kalau misalkan kita beli baju baru, gampang ya. Kita bisa ngelihat contohnya, tinggal dicobain. Nah, kita bisa lihat masuk gak di badan kita. Kalau kita mau gunting rambut kita mau ubah penampilan rambut kita tinggal lihat modelnya. Terus kita tinggal bayangin, cocok gak ya sama muka saya? Cocok gak ya dengan muka saya yang agak bulat ini? Cocok gak ya? Kita tinggal lihat contohnya. Tapi kalau manusia rohani, apa contohnya? Apa modelnya? Apa yang jadi standarnya untuk kita ngebangun manusia rohani kita? Mari kita mau baca bareng-bareng Matius 5 ayat 48. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita mau bangun manusia rohani kita, standarnya cuma satu. Matius 5 ayat 48 ini. Bahwa kita harus membangun manusia rohani kita sehingga akan sama seperti Bapa kita yang di surga. Waktu pertama kali baca ayat ini saya langsung bilang mustahil. Sulit, bukan sulit lagi ya, sulit untuk dilakukan. Sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Bagaimana mungkin sempurna? Orang saya masih jatuh dalam dosa. Orang saya masih penuh dengan kekurangan. Orang saya masih suka berpikiran yang jelek-jelek. Gimana caranya saya bisa sempurna? Nah, sempurna yang ayat ini maksud bukan berarti kita bebas dari dosa. Sempurna yang ayat ini maksud bukan berarti kita nggak pernah jatuh dalam dosa, loh enggak. Tapi sempurna yang ada di ayat ini maksud, itu kalau kita baca dalam bahasa aslinya, diambil dari kata teleios. Yang artinya adalah dewasa. Yang arti lainnya juga adalah mencapai tujuannya. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini juga bisa dibaca gini. Karena itu haruslah kamu dewasa. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah dewasa. Karena apa? Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di ayat 47 dan ke atas. Tuhan kita itu Tuhan yang dewasa. Dia Bapa yang dewasa dalam kasihnya. Karena apa? Dia nggak cuma nerbitin matahari. Dia nggak cuma nurunin hujan buat orang-orang yang mengasihi dia. Dia kasih matahari, dia turunin hujan juga buat orang-orang yang mungkin belum mengenal dia. Yang tidak mengenal dia. Yang menolak dia. Dia tetap kasih matahari dan hujan buat setiap mereka. Hari ini apakah kita sudah mengukur
kedewasaan kita. Mumpung tahun yang baru, mumpung kita dalam spirit untuk mencari perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ini waktu yang tepat untuk kita merefleksikan kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin serupa Kristus. Karena kalau kita bilang ukuran dewasa apa? Serupa Kristus. Apakah semakin hari kita bertumbuh sesuai dengan tujuannya Bapa? Apa tujuannya Bapa? Ya bertumbuh sesuai dengan maksud dan rencananya Tuhan. Atau justru semakin hari kita semakin pengennya bertumbuh sesuai dengan maksud dan rencana saya sendiri. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara kita pakai momen ini sekali lagi. Untuk kita sama-sama mau melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah selama ini saya sudah mengusahakan pertumbuhan dan kedewasaan manusia rohani saya. Semakin serupa Kristus setiap harinya. Semakin sesuai dengan maksud dan tujuan Bapa setiap harinya. Karena kalau nggak demikian, kita pasti akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita nggak ikut Yesus, semakin hari kita akan semakin serupa dengan dunia ini. Yang khawatir makin khawatir, yang takut makin takut. Pertanyaannya lagi, gimana caranya supaya saya tumbuh menjadi dewasa? Bapak Ibu Saudara, apakah saya waktu keluar dari perut mama saya langsung jadi sebesar ini? Enggak ya, saya yakin kita semua nih, misalkan jangan saya deh. Kita semua nih keluar ya waktu pertama kali lahir dari perut ibu kita. Apakah kita langsung menjadi seperti kita sekarang ini? Enggak ya, saya yakin enggak ada karena di sini semuanya saya lihat dan saya scan masih orang kecuali Kerasakti ya. Dia keluar langsung sakti. Karena dia nggak dari perut ibu, dia dari batu. Ya, saya yakin di sini nggak ada yang dari batu nih, saya lihat nih satu-satu nih. Iya, kalau Kerasakti keluar dari batu dia langsung sakti. Tapi kalau kita semua nih karena masih orang keluar dari perut ibu kita, nggak langsung nih kayak gini nih. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh kabur kalau saya baru keluar dari perut mama saya langsung keluar sebesar ini. Saya langsung bisa ngomong di depan sini. Saya langsung bisa bikin PowerPoint buat khotbah. Saya bisa langsung khotbahin Bapak Ibu Saudara. Wah, takut Bapak Ibu. Jangan-jangan bukan orang itu. Tapi kalau kita yang namanya orang normal, ya kan pasti keluar dari perut ibu kita bentuknya itu masih bayi yang tidak berdaya. Ya kan? Masih perlu dibesarin, masih perlu digantiin popoknya, masih perlu dibawa ke dokter. Ya dong, saya nih akhirnya bisa ada seperti saya hari ini. Ya, saya bisa menjadi sebesar ini, saya bisa ngomong di depan ini karena ada apa? Karena ada orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab ngapain? Ia membesarkan saya, ngajarin saya baca, ngajarin saya tulis, ngajarin saya ngitung. Waktu saya sakit dibawa ke dokter. Waktu umurannya saya harus sekolah ya saya disekolahin. Sehingga akhirnya saya bisa menjadi seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini. Ya dong, itu karena adanya orang tua yang bertanggung jawab. Sekarang bagaimana dengan manusia rohani kita? Ketika Bapak Ibu Saudara dilahirkan baru, menjadi bayi rohani, anak-anak rohani. Tuhan dengan kemahakuasaannya menempatkan setiap kita, menempatkan Bapak Ibu Saudara di dalam sebuah keluarga rohani. Itulah yang kita sebut dengan namanya komsel. Dan di dalam keluarga-keluarga rohani itu ada orang tua rohani yang siap dan saya yakin mau bertanggung jawab buat hidup Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah kita mau juga menjadi seorang anak yang mensubmitkan diri kita sama orang tua rohani yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita.
Karena sekali lagi, waktu kita masih anak-anak kita tuh gak bisa apa-apa. Kita gak berdaya, demikian juga dengan kehidupan manusia rohani kita. Dan orang-orang itu sudah ada loh. Sudah hadir loh di dalam keluarga-keluarga rohani yang hari ini Bapak Ibu Saudara ada dan tempati. Tapi pertanyaannya, mau gak kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi seorang anak? Ya, seorang anak kan ya udah gitu loh, ikut aja gitu kan, digantiin popoknya, dikasih makan, disuapin dulu mungkin. Apakah kita punya kerendahan hati dan kelemah lembutan yang sama untuk menjadi seorang anak? Ya, nah hubungan antara orang tua dan anak itu, itulah yang kita sebut dengan pemuritan. Pemuritan itu adalah hubungan antara orang tua rohani, tapi bukan cuma sekedar orang tua. Orang tua rohani yang mau mengambil tanggung jawab. Dan anak rohani yang mau apa? Yang mau tunduk dan taat terhadap otoritas. Itu pemuritan. Mungkin hari-hari ini kita udah sering dengar pemuritan. Ya kan? Kak Edi juga udah sering bagiin pemuritan. Kak Budi dan Kak Billy udah sering bagiin pemuritan. Tapi permasalahannya, apakah kita mempraktekkan pemuritan itu? Tapi masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi anak rohani yang memberikan diri kita, yang punya spirit sebagai seorang anak, yang punya sonship itu untuk submit sama orang tua rohani yang sudah Tuhan percayakan untuk, dalam tanda kutip ya, mengasuh dan membesarkan kita. Karena sekali lagi kita gak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang tua, kakak-kakak yang Tuhan percayakan. Karena kita gak bisa sendiri hidup di dunia ini. Kalau kita mungkin udah sering dengar pemuritan. Apa sih? Kenapa sih saya sampai butuh gitu loh untuk dimuridkan? Emang saya sendiri aja gak bisa. Emang saya berjalan sendiri aja di dunia ini gak cukup. Kenapa kita butuh? Yang pertama, pemuritan itu mengarahkan kita kepada tujuan setiap orang percaya, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kita butuh, ya. Kenapa seringkali hidup kita merasanya kok begini-begini aja? Karena nggak tahu tujuannya. Kenapa kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen rasanya begini-begini aja? Karena kita tidak tahu kemana kita melangkah dan kemana kita menuju. Hari ini sebagai orang percaya kita harus tahu tujuan kita. Keserupaan dengan Kristus. Dan itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Yuk kita baca dulu deh ayatnya. Roma 8 ayat 29, boleh kita bersama-sama baca? 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, berarti setiap kita orang percaya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Kita sebutkan sama-sama ya, 1, 2, 3, serupa. Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dengan Yesus di sini tentunya bukan dari gaya pakaiannya, ya kan? Bukan dari ya Yesus punya jenggot terus kita numbuhin jenggot gitu kan. Bukan juga dari gaya rambutnya gitu yang gondrong. Kalau harus ngikutin gaya rambut Yesus gondrong susah. Ada orang yang rambutnya pendek gitu kan. Yang harus diikutin, yang harusnya kita serupa itu dari apa? Dari ajarannya, dari aktivitasnya, dari kita melakukan amanat agung, memuridkan sama seperti Yesus juga memuridkan. Itu yang harusnya kita ikuti. Banyak akhirnya pemuritan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kandas di tengah jalan. Karena apa? Karena pemurid dan murid tidak berjalan mengikuti Yesus. Yang namanya pemuritan, baik pemurid maupun muridnya harus sama-sama jalan ikut Yesus. Tujuan akhirnya itu Yesus. Paulus sendiri bilang di dalam Korintus apa?
ikutilah teladanku. Berhenti gak sampai di situ? Enggak, sama seperti aku mengikuti Kristus. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladannya Kristus. Artinya apa? Baik kita yang dimuridkan maupun kita yang memuridkan, ayo berjalan bersama-sama menuju keserupaan dengan Kristus. Semakin kita dimuridkan, kita harus semakin bergantung sama Kristus. Itu pemuridan yang benar dan berhasil. Semakin kita dimuridkan, kita semakin mengenal siapa Kristus itu. Semakin kita dimuridkan, kita bukan semakin bergantung sama manusia, tapi semakin kita bergantung sama Allah. Itu pemuridan. Waktu awal saya dimuridkan, jadi ceritanya itu mungkin saya akan sedikit mundur ya. Jadi waktu itu saya dan istri itu lagi mau merit ya. Waktu itu masih calon, saya dan calon lagi mau merit gitu kan ya. Lagi mau merit, kita lagi bingung mau diberkatinya di mana. Karena waktu itu lagi melanglang buana ya. Jadi memang waktu itu melayani di youth gitu kan ya. Tapi habis itu sempat menghilang ya kan. Lagi praktik ilmu ninja, hilang sebentar gitu kan. Terus udah gitu ada di ibadah umum tapi kadang ada dan tiada gitu. Nah di tengah-tengah kita mau merit itu kemudian kita mau sepakatin. Jadi kita mau merit di mana ini gitu kan. Sempat saya berpikir gini. Aduh, ya udahlah kita cari gereja ya yang mungkin bisa kita bayar. Habis itu udah kita diberkatin di situ udah beres gitu ya. Karena apa? Saya bilang sama istri saya waktu itu, istri saya akhirnya ngomong udah janganlah gitu. Kita diberkatin tetap aja di Abalov KTC. Kan kamu memang berjemaatnya di Abalov KTC gitu kan. Saya bilang sama istri saya, kalau mau diberkatin di Abalov ribet. Saya bilang, ribet. Kenapa? Pertama, kita mesti BPN dulu bos 9 bulan. Dulu masih 9 bulan. Kali ini Kak Yanti, maaf Kocun, Jaling. Kita mesti BPN dulu bos 9 bulan ya kan. Yang kedua, ente belum SPK. Mesti SPK dulu. SPK aja berapa lama itu gitu kan. Belum dibaptis, mesti dibaptis dulu. Banyak, ribet saya bilang waktu itu. Tapi puji Tuhan, dia bener Ci waktu itu Ci, saya enggak. Gitu ya. Dia bilang udah gak apa-apa, tetap aja di situ kan kamu udah ada di sana. Gak enak nanti. Ya udah, akhirnya kita memutuskan oke lah gitu. Kita diberkati di Abalov, kita ikutin semua prasyaratnya gitu kan. Tapi saya benar, saya ikutin sampai habis gitu. Saya nggak berhenti tengah-tengah loh Ci, benar saya gitu. Nah ya udah kan, habis itu masalah pertama. Masalah yang kedua, di form pernikahan Abalov ada tanda tangan PKS, PA, GA, penanggung jawab ibadah, panjang itu tanda tangannya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bilang sama dia, masalah yang kedua, kita komsel aja kagak. Ini mau minta tanda tangan siapa nanti kalau merit saya bilang gitu kan. Berarti yang berikutnya kita harus join juga di komsel saya bilang. Ya udah sepakat gitu kan. Join di komsel gitu. Kebetulan saya waktu itu kenal satu gembala area. Menurut saya bilang sama istri saya, udah kita gabung aja sama dia. Karena apa? Kalau GA-nya udah tanda tangan, PKS-nya tanda tangan, PA-nya juga tanda tangan. Nggak mungkin GA-nya tanda tangan yang lain gak ikut. Udah kita gabung aja sama dia gitu kan. Tapi di situ ternyata ya Tuhan pertemukanlah gitu ya dengan pasangan-pasangan yang lain, dengan kakak-kakak yang lebih senior. Dan di waktu itu lagi muncul tuh, lagi digaungkan tuh yang namanya campaign tentang pemuritan. Ya, wah jadi di mana-mana di komsel-komsel semua lagi bahas tentang pemuritan gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara perlu tahu satu hal dulu. Saya bukan orang yang gampang dimuridkan. Karena buat saya, seorang pemurid yang mau memuridkan saya harus punya kriteria. Ya, kriterianya apa? Dia harus lebih jago pengetahuan Alkitabnya daripada saya. Karena apa? Karena saya dari kecil itu memang udah diajarin mama saya untuk baca Alkitab, disuruh ke gereja dan lain-lain. Dan memang saya kayak punya satu eagerness gitu untuk baca gitu loh. Jadi
Memang dari kecil saya punya pengetahuan Alkitab tuh cukup bagus, cukup luas gitu ya. Sehingga kalau ada cerdas cermat Alkitab di sekolah, ada lomba-lomba tentang Alkitab, saya tuh biasa menang terus. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, saya adalah juara tak terkalahkan dari cerdas cermat Alkitab Abalov Kelapa Gading. Saya juara tak terkalahkan. Kenapa saya tak terkalahkan? Karena itulah pertama dan terakhir kalinya kuis Alkitab itu diadakan. Dan kebetulan saya juaranya. Jadi gak salah dong saya ngomong sampai hari ini saya belum terkalahkan. Ya karena memang belum ada lagi. Kalau ada lagi juga belum tentu saya kalah. Jadi gitu, saya tuh punya pengetahuan yang luas, ya pengetahuan yang dalam gitu ya tentang Alkitab dan ayat-ayat. Jadi saya kalau mau dimuridkan saya juga lihat-lihat orangnya bos gitu kan. Dan dulu bahkan saya sempat berpikir gini, yang layak, bayangin saya sampai pakai kata layak. Yang layak buat memuridkan saya mungkin cuman Kak Edi. Atau minimal levelnya penatua lah. Aduh kalau PKS jangan deh. Takut saya balikin kepahitan. PA juga kayaknya jangan dulu. Belum sanggup kayaknya. Sampai sebegitunya saya punya pemikiran. Yang mau memuridkan saya, tolong deh. Pengetahuan Alkitabnya diperbaiki dulu, diperdalam dulu. Saya begitu mikirnya. Sampai di Komsel itu Tuhan ciptain satu situasi dan kondisi. Ya, jadi waktu itu hujan deras banget. Hujan deras banget, kagak ada yang Komsel. Yang Komsel cuman saya, istri saya yang waktu itu masih calon, sama ini PKS-nya 2. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lah ngalor ngidul panjang kali lebar gitu kan. Sampai akhirnya PKS saya ini tantang. Udah sekarang kalian berdua doain. Mau dimuridin sama siapa? Ya dong kan rohani berdoa dulu gitu kan. Kalian doain mau dimuridin sama siapa gitu kan. Ya nanti sama PA-nya boleh. Tapi kalau mau sama saya nih dengan istri juga boleh gitu kan. Saya langsung mikir, ya elah PKS ini songong banget mau muridin saya bilang gitu. Nggak ini serius gitu kan. Akhirnya terus kemudian saya taat lah sama istri saya. Ya udah gitu ya, kita taat deh gitu kan. Kita doain aja. Nah kebetulan waktu itu kita akhirnya ambil waktu buat berdoa. Si pemurid saya yang waktu itu memuridkan saya kebetulan juga pergi ke Tanah Suci dulu. Ya mungkin dia juga cari ilham ya gitu. Dia pergi ke Tanah Suci gitu kan ya. Dia berdoa di sana, saya pun juga berdoa di sini. Nah di tengah-tengah pemurid saya lagi pergi itu, saya dan istri saya dapetin nama mereka berdua. Setelah dapetin, ya udah kita taat. Kita langsung chat gitu kan. Koh, Ci, kita udah berdoa nih. Kita dapatnya nama Koko dan Cici. Waktu saya chat gitu, dia telepon. Kamu serius mau saya muridin? Tahu dia ngomong apa? Saya gak terlalu tahu loh tentang Alkitab. Wah, saya gak terlalu dalam loh pengetahuannya tentang Alkitab. Wah, saya bilang, Tuhan ini serius ya Tuhan. Ya udah, karena Tuhan udah ngomong, ya saya taat. Akhirnya saya bilang, Koh Ci, ya gak apa-apa lah. Tuhan udah ngomong, namanya Koko sama Cici. Ya udah gitu. Ya sudah, Bapak Ibu Saudara, justru ketika saya dimuridkan, saya memberikan kerendahan hati saya melemah lembutkan hati saya untuk mau diajar, mau dibilangin. Ya justru saya mengalami perubahan di situ. Saya mengalami pertumbuhan di situ. Saya dikembalikan lagi kepada apa yang tadinya saya punya tujuan yang dari Tuhan. Saya udah pernah ceritakan terakhir, salah satu tujuan yang saya berdiri di sini dan lagi khotbah. Yang dulu sebelum dimuridkan, karena saya sempat bandel, sempat pergi itu udah saya buang jauh-jauh. Enggak lah kayaknya. Tapi kalau hari ini saya ada, saya berjalan di dalam tujuan yang memang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saya. Itu karena saya dimuridkan. Itu karena ada orang yang mau memberikan hidupnya. Mungkin dia gak sempurna. Mungkin dia banyak kekurangan. Mungkin secara skill juga kita lihat, aduh dia juga kagak ngerti, kurang ngerti tentang Alkitab.
Tapi dia melakukan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia ngajarin saya untuk firman itu bukan cuma sekedar jadi pengetahuan di sini. Tapi harus dipraktekkan supaya kita ngalamin pertumbuhan. Justru karena saya dimuridkan itu. Ya, sekali lagi saya mengalami apa yang saya alami sampai dengan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara mau melihat pertumbuhan? Bapak Ibu Saudara mau berjalan dalam tujuan yang sudah Tuhan tetapkan? Ayo, biarkan ada orang lain yang membantu kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau tadi kita bicara tentang tujuan yang pertama, yang kedua blind spot. Setiap kita nggak sempurna, setiap kita punya blind spot dan kita butuh orang lain untuk menolong kita. Orang yang sombong nggak sadar kalau dirinya sombong, kayak saya tadi. Saya nggak menganggap diri saya sombong, biasa aja memang gue jago. Tapi saya sombong, saya nggak sadar. Orang yang nggak sombong nggak sadar dirinya sombong. Sekali lagi setiap orang punya blind spot. Setiap orang punya titik buta dan kita butuh orang lain untuk menolong kita. Jadi blind spot kita itu orang lain yang lebih jago buat ngelihat. Sehingga yang paling tepat buat menolong kita tuh orang lain. Yakobus 5 ayat 16 bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling. Banyak orang bilang gini, wah saya gak main pemuritan. Saya langsung dimuridin sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau firman Tuhan bilang saling, itu artinya apa? Setara. Kita sama Tuhan Yesus jelas gak setara. Kita ini masih manusia yang fana, Tuhan itu kekal. Bagaimana caranya kita setara dengan Tuhan? Kita butuh orang lain untuk proses saling. Ya saling, ya itu tadi saling mengaku dosamu. Kalau kita sama Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus bikin dosa. Kan dia tidak berdosa. Bagaimana caranya kita mau saling sama Tuhan Yesus? Ayat lanjutannya bilang, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar itu apa? Bukan orang yang gak pernah bikin dosa. Bukan orang yang gak pernah jatuh dalam dosa. Orang benar itu adalah orang yang gak pernah nyimpen dosa dan gak hidup di dalamnya. Itu orang yang benar. Pemuritan itu harus terjadi saling antara dua orang yang benar. Dua orang yang mau sama-sama komitmen. Yang satu komit untuk mengambil posisi dan bertanggung jawab sebagai orang tua rohani. Yang satu komit untuk tunduk dan taat sebagai seorang anak. Pemuritan gak jalan karena kadang-kadang main salah-salahan. Ya, bapaknya bilang, lu kemana sih dicariin susah banget. Anaknya juga kagak mau kabur-kaburan. Gak bisa. Dua-duanya harus mengambil posisi yang komitmen. Baru pemuritan itu bisa berjalan. Dan dua-duanya harus mengambil komitmen untuk menjadi orang yang benar. Orang yang hidupnya bisa dipertanggungjawabkan dan orang yang hidupnya terbuka. Karena kalau enggak, dari mana kita punya spirit dan teladan sebagai seorang anak? Makanya kenapa banyak pemuritan enggak berjalan karena enggak ada komitmen di antara keduanya. Atau yang satu komitmen tapi yang satu enggak. Mari hari ini kita pastikan kalau memang mau dimuridkan, dua-duanya komit. Yang ketiga, rahasia kerajaan surga. Karena hanya kepada murid akan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Banyak dari kita menjadi orang percaya dan kita bilang, aduh kayaknya kok saya begini-begini aja, tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami terobosan dalam kerohanian saya. Karena jangan-jangan kita memilih jadi orang banyak atau fans. Kita enggak memilih untuk menjadi seorang murid. Bedakan antara seorang hype seeker atau orang banyak atau fans dengan murid yang adalah seorang kingdom seeker yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus pada masa itu viral banget. Dia baru muncul aja orang-orang udah mengerubungi dia. Dia baru mau khotbah aja orang-orang udah berbondong-bondong datang. Sehingga kadang-kadang Yesus mungkin harus menyingkir sedikit untuk dia bisa ngomong. Ya, banyak orang datang cuma mau mendengar pengajaran Yesus.
Banyak orang datang cuma mau ngelihat mujizat. Banyak orang datang cuma mau ngelihat mungkin ada pekerjaan pelepasan di situ, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di situ. Tapi gak banyak yang benar-benar mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Gak banyak yang benar-benar mau komitmen untuk menjadi seorang murid. Dan dengan jelas firman Tuhan bilang, cuma kepada murid diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau sekedar cari yang lagi hype atau yang lagi viral. Atau kita benar-benar sungguh mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang hype, yang viral, ya itu tadi. Yesus juga di masa itu hype dan viral. Tapi berapa banyak yang hidupnya diubahkan. Berapa banyak yang akhirnya sungguh-sungguh mengikut dia. Cuman murid yang benar-benar berubah dan mengubahkan dunia ini. Yang namanya pemuridan harus ada disiplin yang dilakukan. Karena kalau kita nggak disiplin berlatih, kita nggak ada bedanya dengan orang banyak. Sekali lagi, kalau sebagai murid kita nggak mau disiplin berlatih, nggak ada bedanya sama orang banyak. Disiplin apa? Udah banyak banget orang yang mengkhotbahkan di sini tentang disiplin rohani. Praktekkan bareng-bareng. Disiplin dalam firman, disiplin dalam keterbukaan, disiplin dalam hidup yang bisa dipertanggungjawabkan, disiplin dalam melakukan amanat agung. Lakukan itu semua bersama-sama. Karena kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak ada bedanya sama orang banyak. Yang cuman seru-seruan aja, yang cuman sekedar asik-asikan aja, tapi nggak mau komitmen. Yang namanya disiplin itu pada waktu diberikan memang nggak enak. Tapi nanti kita akan lihat buahnya. Pemuridan itu belajar dari Yesus. Pemuridan itu mengikuti langkah kakinya Yesus. Mengikuti kemanapun Yesus pergi. Matius 11 ayat 29 bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus itu bisa apa aja sih? Banyak. Begitu banyak mujizat yang dilakukan, begitu banyak pekerjaan yang dia lakukan. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang cuma dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus sanggup mengubah air jadi anggur. Yesus sanggup berjalan di atas air. Yesus sanggup mengusir kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap. Tapi di balik seluruh kemahakuasaannya Yesus, Yesus gak bilang begini, belajar dari aku ya, karena aku ahlinya bangkitin orang mati. Belajar dari aku, karena aku ahlinya ngasih makan 5.000 orang, cuma pakai 5 roti dan 2 ikan. Kayak kamu semua nanti jadi pengusaha catering. Modalnya kecil, hasilnya banyak. Belajar dari aku, karena aku nih ahlinya jalan di atas air. Enggak. Di balik seluruh kemahakuasaan dan hal-hal yang sanggup Yesus lakukan, dia cuma bilang 2 hal. Belajar dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa lemah lembut? Lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut bukannya kelemar-kelemar. Lemah lembut itu, kalau bahasa aslinya adalah praus. Artinya apa? Power under control. Atau ada juga yang menerjemahkan strength under control. Kita tahu kita punya kekuatan, kita tahu kita punya karunia, kita tahu kita punya begitu banyak talenta. Tapi kita mau menundukkannya, kita mau kontrol di bawah tangan Tuhan yang kuat. Praus itu di zaman dulu digunakan untuk istilah kuda-kuda liar, ya, kuda-kuda yang ditemukan di pegunungan atau di mana gitu yang liar, yang tentunya gede-gede, yang tentunya tinggi-tinggi dan mau digunakan untuk peperangan. Sebelum digunakan untuk peperangan harus dijinakin dulu. Ya dong, kalau enggak gimana mau dipakai buat perang? Kalau kudanya masih liar baru juga dinaikin, penunggangnya udah dijatoin. Baru dinaikin, penunggangnya udah dijatoin. Berguna enggak dalam peperangan? Enggak berguna. Kuda-kuda liar sebagaimanapun kuatnya, dia enggak berguna dalam peperangan. Demikian juga kita. Kita kalau mau liar, kita kalau nggak mau ditundukkan di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita kalau nggak mau membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan, seberapa banyak pun talenta yang kita punya, seberapa besar pun potensi yang kita miliki,
Seberapa keren pun karunia yang bisa kita praktekkan, gak ada gunanya kita buat kerajaan Allah. Hidup di dalam kelemah lembutan. Mau diajar, tahu punya banyak kebiasaan, tahu punya banyak talenta, tapi tetap mau diajar. Punya teachable spirit, itulah lemah lembut. Mau membiarkan dirinya dikuasai oleh tangan Tuhan yang kuat. Rendah hati, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah, boleh kita baca bareng-bareng, dia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati itu bicara apa? Tidak ada lagi kepemilikan. Seperti cerita saya tadi, kalau saya masih terus pegang kepemilikan akan pengetahuan yang saya punya tentang Alkitab, saya gak akan pernah bisa dimuridkan. Saya harus buang, saya harus lepas. Saya harus biarkan diri saya diajar. Saya harus biarkan diri saya taat. Karena kalau enggak, ya saya juga enggak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti Yesus sudah memberikan teladannya. Dia Tuhan, tapi dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tapi dia buang semua. Dia berikan hidupnya penuh untuk kita. Untuk menjadi teladan bagi setiap kita. Boleh tim praise and worship saya undang naik ke atas panggung. Yang terakhir saya akan tutup dengan satu quotes dari Dietrich Bonhoeffer. Seorang hamba Tuhan bilang seperti ini. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Waktu awal saya baca ini, wah apa maksudnya? Iya, karena tanpa pemuritan, tanpa kita berjalan serupa dengan Yesus, tanpa kita berjalan mengikut Yesus di dalam hari-hari kehidupan kita pasti akan berjalan mengikuti dunia ini. Dan kalau kita berjalan mengikuti dunia ini, kita jadi serupa dengan dunia ini, sudah jelas. Gak ada part dari Kristus di situ. Hari-hari yang kita akan lalui, firman Tuhan katakan semakin jahat. Masa-masa akan semakin sulit. Tapi justru di masa-masa yang seperti itu, kita mau semakin menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Dan biar lewat pemuritan kita diajar, kita dibentuk. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin bergantung sama Tuhan. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bilang, saya mau dong dimuridkan. Silakan Bapak Ibu boleh hubungi teman-teman yang ada di komselmu. Bapak Ibu boleh hubungi PKSmu. Bapak Ibu Saudara boleh hubungi pemimpin areamu. Mari rendahkan hati kita. Praktek kelemah lembutan. Saya lagi gak bicara soal umur. Belum tentu secara kedewasaan rohani juga saya lebih dewasa dibanding yang lebih muda sama saya. Karena pada akhirnya kedewasaan itu gak diukur dari umur, tapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Dan apakah kita siap untuk merendahkan hati kita dan mempraktekkan kelemah lembutan itu. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Mari hari kita katakan bersama-sama. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, hari ini ajar kami, ajar setiap kami untuk boleh punya kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti Engkau sendiri ya Yesus. Biar sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami mau senantiasa mengikuti Engkau Tuhan. Kemanapun Kau pergi, kemanapun Kau berjalan Tuhan, biar itulah Tuhan yang juga menjadi tujuan hidup kami Bapa. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mengikuti setiap pertumbuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dan biar hari ini Tuhan setiap kami boleh mau sama-sama dibentuk, sama-sama Tuhan menjadi orang-orang Tuhan yang gak puas Tuhan dengan kondisi hari ini, tapi kami mau terus bertumbuh Tuhan dari iman kepada iman yang lain. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya kita mau semua katakan